Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Hadi Nur Elisa dengan NIM 112110774. Di sini kita akan belajar tentang perpajakan. Oke, kita akan belajar memahami definisi PPh pasal 22 dan cara penghitungannya. Oke, di sini kita akan membahas tentang definisi terlebih dahulu. Pajak penghasilan PPh pasal 22 merupakan pengenaan pajak terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, atau reimpor. Pengenaan PPh 22 ini berlaku menyeluruh, baik terhadap badan usaha pemerintah maupun swasta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan salah satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mulai tahun 2015, pemerintah menunjuk wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah untuk menjadi pemungut pajak PPh pasal 22. Selanjutnya, subjek dan objek PPh pasal 22. Pihak yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak: 1. Bendahara pemerintah, termasuk pusat, daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya. Yang kedua, badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang lain seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Yang ketiga, wajib pajak badan teruntuk untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Misalnya, kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Ketentuan ini diperjelas dengan PMK nomor 92 per PMK.03 per 2019 tentang perubahan kedua atas PMK RI nomor 253 per PMK.03 per 2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pemberi atas penjual barang tergolong sangat mewah. Dari aturan ini juga tercantum jenis objek PPh 22, salah satunya yakni pembelian atas kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir dan dikenakan barang komoditas tambang seperti batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Wajib pajak juga dibebaskan dari PPh 22 atas impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk, seperti kiriman hadiah dan barang untuk tujuan keilmuan. PPh 22 juga dikecualikan dari pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi tidak lebih 2 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Tarif PPh pasal 22. Tarif pengenaan PPh 22 terbagi atas dua kriteria, yakni tarif umum dan tarif khusus. Untuk tarif umum perhitungannya yakni 1,5% atas harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak pinal. PPh pasal 22 atas impor barang. Nilai impor adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yang terdiri atas cost, insurance, dan freight (CIF). Ditambahkan dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor. Tarif khusus PPh pasal 22. Tarif PPh 22 atas impor dibagi menjadi 3, yaitu pelaku usaha yang menggunakan angka pengenal importir API, non-API, dan yang tidak dikuasai. Detailnya, tarif yang dikenakan untuk kegiatan impor ini adalah sebagai berikut. A. Menggunakan API 2,5% kali nilai impor. B. Non-API 7,5% kali nilai impor. C. Yang tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual lelang. Contoh perhitungan PPh pasal 22 atas impor barang. PT Susah Mundur adalah importir barang-barang elektronik. Pada bulan Januari 2024, PT Susah Mundur melakukan impor barang dari Jerman dengan harga faktur
$200.000. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri dan biaya angkut pengapalan barang dari Jerman ke dalam daerah Indonesia masing-masing sebesar 2% dan 5% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan Rp15.000. Berdasarkan data tersebut diminta A. Menentukan besarnya nilai impor PT Susah Mundur. B. Menghitung PPh pasal 22 jika PT Susah Mundur memiliki API. Yang C. Menghitung PPh pasal 22 jika PT Susah Mundur tidak memiliki API. Selanjutnya kita ke pembahasan, yaitu A. Menentukan besarnya nilai impor PT Susah Mundur. Harga fakturnya 200.000 US dollar. Biaya asuransi 2% dikali 200.000 US dollar sama dengan 4.000 US dollar. Biaya angkut 5% dikali 200.000 US dollar sama dengan 10.000 US dollar. CIF-nya 214.000 US dollar. CIF dalam rupiah 214.000 US dollar dikali 15.000 sama dengan 3.210 juta rupiah. Ditambah bea masuk 20% dikali 3.210 juta rupiah sama dengan 642 juta rupiah. Dan biaya masuk tambahan 10% dikali 3.210 juta rupiah sama dengan 321 juta rupiah. Nilai impor totalnya 4.173 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas yang B. Menghitung PPh pasal 22 jika PT Susah Mundur memiliki API. Nilai impornya kan yang tadi itu 4.173 juta rupiah. 2,5% dikali nilai impor. 2,5% dikali 4.173 juta rupiah sama dengan 104.325.000 rupiah. Dan yang C itu menghitung PPh pasal 22 jika PT Susah Mundur tidak memiliki API. Nilai impornya tadi itu 4.173 juta rupiah. Dihitungnya itu 7,5% dikali nilai impor. 7,5% dikali 4.173 juta rupiah sama dengan 312.975 juta rupiah. Terima kasih.